Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustaz-ustaz, jangan menggunakan kata-kata provokatif, jangan menggunakan kata-kata keras tak tentu arah. Kita cinta NKRI, kita jaga. Yang kita ajak ini anak kemanakan kita, saudara-saudara kita. Mari mengaji, hidupkan masjid, mari ke Islam. Jangan tinggalkan Islam. Bahwa ada orang yang tertarik, silakan datang masuk Islam. Saya baru pulang dari Aceh langsung kemari. Salah satu sahabat ceramah di Stockholm. Tempatnya dulu Daud tempatnya dulu pejuang Hasan Tiro. Ternyata ada satu masjid Aceh di Stockholm, non muslim silakan masuk. Masjid Aceh Stockholm. Masyarakat Aceh membuat sebuah komunitas, diundanglah orang Aceh berceramah. Ada satu masjid di sana, masjid nasional, masjid siapa saja boleh masuk. Orang Aceh termasuk salah satu pegiatnya. Ini unik Pak Ustadz. Kenapa? Masjid di Stockholm boleh azan keluar, masjid lain tak boleh, tapi masjid ini boleh keluar. Kenapa? Mendapat penghargaan, dapat meminimalisir angka bunuh diri kematian. Ternyata orang-orang barat ini mudah stres. Nyesel stres, naik ke gedung tinggi, terjun, mati. Pakai mobil mewah, mereknya tak tanggung, BMW, naik Mercy, tapi stres, digasnya sambil minum, mati. Tapi begitu mereka masuk ke masjid, mendengar ceramah, belum sholat, mereka mendapat ketenangan. Mereka masuk ke dalam masjid, mendapatkan ketenangan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang-orang yang tadi mau mati, tak jadi mati. Memang agama Islam ini luar biasa. Orang kaya tak bertuhan, stres, naik mobil tak bisa tidur. Orang Islam naik metro mini itu tidur. Mereka tak punya anak, menikah tak mau, takut mengandung, takut melahirkan, takut punya anak, takut stres, takut depresi, takut darah tinggi, diabetes mellitus, stres. Orang Islam tak makan kangkung, makan sambal belacan, makan tidur, hujan 10 anaknya. Luar biasa. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati? Maka kalaulah Islam ini tampil dengan gaya menarik, maka kita menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan. Islam datang bukan dengan penjajahan. Agama Islam tidak datang dibonceng oleh penjajahan. Datang pada al-Baib, datang para ulama ke bumi Minangkabau, ke bumi Sumatera, ke bumi Kalimantan, ke bumi Banjar, ke bumi Makassar, Sulawesi. Maka semuanya bersyahadat dan tidak pernah melihat agama ini datang dari mana. Karena Muhammad datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tak ada orang takut masuk Islam, insyaallah. Ustaz-ustaz jangan pakai kata-kata yang multi interpretasi. Nabi Ibrahim pertama kali disunat, umurnya 80 tahun, disunat pakai kampak. Takutlah orang masuk Islam mendengar kampak. Sekarang sunat tidak sakit lagi. Ternyata orang kalau sunat, dia bebas dari penyakit kanker kulit. Karena di ujung senapan angka 46 itu harus dipotong. Ada bakteri-bakteri penyakit, harus dibuang. Dan dalam pernikahan, ini tak layak diceritakan nih, tapi bocoran soal sedikit. Orang kalau makan pisang, kata dia, masa dimakan sama kulit-kulitnya? Oleh sebab itu orang sunat. Makanya malu-malu diam-diam mereka pergi ke rumah sakit. Mengapa? Mau sunat. Maka sunat kasih tahu tidak sakit. Sakit sunat itu tidak sakit, sikit tak sakit. Padahal dia dulu berdarah-darah main layang-layang. Oleh sebab itu maka jangan pakai kata-kata yang multi interpretasi. Agama Islam, rukun Islam 5 perkara. Takutlah mereka masuk Islam. Hanya 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta. Mendengar kata perkara, dia sudah terbayang jaksa, hakim, pengadilan, pengacara. Sogok sini 25 juta, 5 perkara kali 25, 125. Islam itu ada 5 elemen. Syahadat itu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Salat, zakat, puasa, haji.
Solat itu gimana? Solat simpel aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah selesai. Jangan ceritakan solat itu dalam Islam ada subuh, dingin-dingin yang kita harus bangun, zuhur, asar, maghrib, isya, ada qabliyah, ada ba'diyah, 50 rakaat. Oh, banyak. Janganlah menakutkan. Kalau kita wuduk kita bersih. Nah, tengok tuh. Kau belum masuk Islam, kukumu panjang kan? Nah, orang Islam kuku pendek, pendek. Ini kuku panjang. Oh, kuku panjang. Saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang, gimana dia cebok? Kuku panjang jual bakwan. Pakai kutek di atas black kutek, di bawah black daki. Islam datang membersihkan. Kita memang gayanya tidak parlente, tidak pakai jas, tidak pakai dasi, pakai sarung, pakai jubah, pakai koko, tapi cebok. Ini memang pakai jas, pakai dasi, tapi tak cebok. Main parfum saja. Oleh sebab itu maka Islam mengajarkan at-tahuru satrul iman. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Mengapa dikatakan kesucian itu sebagian dari iman? Karena tidak sah salat kalau orang tidak suci. Maka ketika Islam berkuasa, sampai-sampai semut-semut terjaga, kambing-kambing terpelihara, tidak boleh motong kambing, diasah pisau di depan mata kambing. Sampai pucatlah kambing menengok mata pisau. Tak boleh menteror. Marah Nabi. Aturidu antumita amautatin. Apakah kau membuat kambing itu mati berkali-kali? Jangan asah mata pisau di depan kambing. Bawa dulu ke belakang, asah baru potong. Dulu saya sangka itu datuk nenek saja yang mengajarkan, nenek mamak saja yang mengajarkan. Rupanya itu adalah ajaran Islam. Tidak.